Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila seseorang tersebut tak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan dengan hadis tersebut, kami mengucapkan kepada panitia, jazakumullahu khairan, yang telah berpartisipasi menyiapkan kegiatan ini. Barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan kepada donatur muslimin, jazakumullahu khairan, yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk ta'awun dalam kebaikan dan dakwah yang mulia ini. Dan kepada hadirin dan hadirat, kepada peserta ikhwan dan juga para akhwat, kami ucapkan jazakumullahu khairan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak untuk mempelajari bagian daripada agama kita ini. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kegiatan kita ini adalah kegiatan daurah syariah yang keempat. Ya, dan rencana kita setiap bulan kita adakan daurah di Mushola Al-Barakah ini. Maka daurah kita yang keempat ini adalah tentang pembahasan seputar penyelenggaraan pengurus jenazah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi.
Kemudian yang kedua, kita bagi 3 sesi jamaah. Maka kami harapkan kepada ikhwan, peserta ikhwan, untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Dan bagi peserta akhwat sampai zuhur. Tapi kalau ada di antara antuna yang hendak menyaksikan praktek melalui Facebook, boleh juga sampai selesai atau sampai zuhur, labas, ya tidak masalah. Kemudian daurah kita ini kita bagi 3 sesi. Sesi yang pertama kita mulai jam 8 sampai jam 9.45. Kemudian sesi yang kedua, kita habis sesi pertama kita coffee break, ya. Kemudian kita lanjutkan jam 10 sampai jam 11.40 sampai azan zuhur. Kita sholat, kemudian habis itu kita isomah, makan siang, dan kita istirahat sejenak jam 1 sampai jam 14.30, jam 13.00 sampai 14.30 maksimal. Kita masuk sesi yang ketiga adalah praktek. Kemudian apa rujukan kitab kita? Rujukan kitab kita adalah kitab Al-Wajiz yang ada di tangan jamaah sekalian. Ini adalah ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi, hafizahullah. Beliau adalah ulama ahli sunnah yang tinggal di Mesir. Dan alhamdulillah, ya, kami sudah selesai mempelajari kitab ini kurang belasan tahun yang lalu bersama para asatizah kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, Allahumma amin. Kemudian rujuk yang kedua kita ambil dari Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, akan tetapi yang ada di tangan saya terjemahan. Ya, jadi kita ambil 2 sumber daripada kitab para ulama. Kemudian ya ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, sesi yang pertama kita bahas 5 poin. Sesi yang pertama kita bahas 5 poin. Poin yang pertama yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit. Poin yang kedua mentalqin orang yang hendak menghadapi sakratul maut. Dan poin yang ketiga yang wajib dilakukan oleh kerabat jenazah dan hal-hal yang diharamkan tak boleh dilakukan. Poin yang keempat memandikan jenazah dan hukum serta seputar permasalahan pemandian. Dan poin yang kelima adalah hukum atau seputar tentang mengkafani mayit dan hal-hal yang disunahkan yang dianjurkan ketika mengkafani. Jadi sesi yang satu dan sesi kedua kita teori dulu, kita sampaikan dalil-dalil. Kemudian nanti siang kita praktek. Kemudian para ikhwah dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para peserta daurah syariah yang keempat, rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah, yakni apa, maha suci Allah yang apa namanya, maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah sebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Yang mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalan kalian, siapa yang paling baik
amalan di antara kalian. Maka hidup dan mati itu adalah ujian. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, ya ikhwan. Saya dan Anda, semuanya kita akan pasti merasakan kematian al-maut, siapapun kita. Maka mempelajari tentang permasalahan jenazah itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akan kita alami, baik itu dari kalangan keluarga kita, baik dari ayah atau ibu kita, baik dari suami kita atau istri kita, baik dari anak-anak kita atau saudara kita. Maka para ulama menyebutkan mempelajari ilmu tentang fardu kifayah hukumnya adalah mempelajari tentang seputar jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Sebagian apabila telah mempelajarinya, maka sebagian yang lain telah gugur. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman kita sekarang ini, banyak di antara saudara kita mungkin, dan bahkan mungkin mereka salah satu di antara orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk apa? Mengurus jenazah. Akan tetapi mereka tak paham, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nyata ya ikhwan, nyata. Karena saya di awal bulan kemarin saya menyaksikan di depan saya bagaimana orang yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun mengurus jenazah tak paham tentang mewudukkan jenazah. Allah musta'an. Maka tanggung jawab besar bagi Anda yang diberikan amanah untuk mengurus jenazah kaum muslimin. Maka sudah seyogyanya bagi kita untuk apa? Mempelajarinya. Kita duduk sejenak mendengarkan dalil-dalil seputar tentang permasalahan jenazah. Bukankah Nabi yang mulia Allahumma salli wa sallim alaihi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi siapa? Setiap muslim. Kemudian para ikhwah sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Maka tujuan kita adalah mempelajarinya adalah yang pertama, supaya nanti kita bisa mengurus jenazah orang tua kita. Kalau Anda masih memiliki seorang ayah, maka salah satu bentuk bakti kita adalah kalau bisa kita yang ngurus jenazah kita. Ya dalam artian apa? Kita memandikan, kita mengkafani, kemudian apalagi kita yang menjadi imam menyolatkan, kita yang mengantarkan ke pemakaman. Ya biar apa? Biar kita termasuk di antara anak yang soleh. Dan kalau Anda wahai para akhwat, kalau ibu Anda meninggal, ibunda Anda meninggal, maka seharusnya Anda yang mengurus jenazah daripada ibu Anda. Kemudian para ikhwan sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Demikian di antara muqaddimah yang kami sampaikan, maka kita masuk kepada pembahasan pertama daripada sesi yang pertama ini. Ya, karena kita daurah ya, karena kita berkaitan dengan waktu. Sebenarnya kalau kita ingin membicarakan tentang permasalahan jenazahnya ikhwan banyak sekali, dan para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab tentang masalah janaiz. Salah satunya adalah kitab yang akan kita pelajari ini Al-Wajiz. Kemudian selanjutnya adalah kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, dan juga kitab para ulama yang lain begitu banyak. Maka setidaknya kita pernah mempelajarinya, kita pernah mengetahuinya dan bisa kita amalkan. Nah, kemudian poin yang pertama yakni apa? Yang wajib dilakukan oleh orang yang sakit. Jadi ikhwan rahimani rahimakumullah, bahwasanya seseorang
seorang muslim, ya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kepastian. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an? Surah Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqtin minal amwali wal anfusi wat thamarat." Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Allah akan menguji kita ya ikhwan. Dari apa? Minal khaufi, dari ketakutan, wal ju', dari rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan dari kekurangan harta, wan nafsi, dan dari jiwa, yakni apa? Kematian. Wat thamarati, dan dari kurangnya buah-buahan. Maka kematian bagian daripada ujian. Maka ikhwan, orang yang mereka mati itu adalah ujian. Maka ada orang yang mati langsung mendadak, dan ada yang mati perlu proses diawali dengan apa? Dengan apa diawali biasanya? Dengan sakit. Dengan sakit. Nah, seorang muslim mereka harus yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya, tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya atau yang menimpa keluarganya, melainkan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Bukankah Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaihi bersabda, ajaban li amril mu'min, dan sungguh menakjubkan bagi orang mukmin, inna amrahu kullahu khair, setiap perkara mereka adalah baik. Semua perkara kita baik, tak ada yang tak baik. Apa yang pertama? Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak ada kecuali kepada orang mukmin. Maka berbahagia kita ya ikhwan. Berbahagia kita menjadi seorang muslim, berbahagia kita menjadi seorang muslimah. Kenapa? Karena setiap perkara kita adalah baik. In afabathu syarra syakara fakana khairul lah. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu darra, dan apabila ditimpakan musibah, apabila ditimpakan bencana, sabar, maka dia pun bersabar. Fakana khairul lah, maka itu baik baginya. Maka sikap kita ya ikhwan, apabila kita diuji oleh Allah sedang menderita suatu penyakit, atau apabila kita sedang sakit, maka sikap kita yang pertama adalah wajib bersabar. Boleh ditulis. Wajib apa? Bersabar. Wajib bersabar. Sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan tadi, yakni semua perkara kaum muslimin adalah baik, dan hal tersebut tidak pernah terjadi kecuali kepada orang mukmin. Apabila diberikan nikmat mereka bersyukur, dan apabila mereka diuji maka mereka bersabar. Maka bagi Anda wahai saudara, bagi Anda wahai saudari, yang mungkin saat ini Anda sedang diuji oleh Allah berupa rasa sakit, berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah. Kenapa? Karena di balik sakit ada keutamaan, ada fadilah. Di balik sakit ada fadilah, ada keutamaan. Apa keutamaannya? Allah akan memberikan pahala yang besar kepada Anda. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang apabila Allah uji lalu mereka bersabar. Kemudian yang kedua, nah ini ikhwan, ini banyak terjadi kesalahan kepada kita ini jamaah. Allah musta'an. Betapa bodohnya kita, betapa jahilnya kami ya Rabb. Maka ikhwan rahimani rahimakumullah, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim senantiasa
berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Nabi mengawali harinya dengan ilmu. Apa? Dengan meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka sikap seorang muslim yang apabila diuji, sikap yang kedua adalah tidak mengharapkan kematian. Ini penting. Tidak mengharapkan kematian. Betapa banyak kita melihat terkadang di antara saudara kita yang mereka sedang diuji oleh Allah. Betapa banyak mungkin kita melihat atau ada di antara saudara maupun saudari kita yang mereka diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan berupa rasa sakit. Apa mereka katakan? Ya Allah, lebih baik saya mati. Padahal tak boleh. Tak boleh. Apa kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas, suatu ketika Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Siapa dia, kan? Siapa dia? Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Abbas bin Abdul Muttalib siapa dia? Siapanya Nabi? Naam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk siapa? Pamannya. Siapa tadi pamannya? Abbas. Datang menjenguk pamannya Abbas. Yang mana pamannya itu sedang sakit. Sakit. Subhanallah, para sahabat ini sakit. Yang mana sakitnya itu sampai-sampai apa? Dia mengeluhkan sampai-sampai apa? Dia berharap datangnya kematian. Apa kata Nabi? Ya ammi, wahai paman, kata Nabi, la tatamannal maut. Wahai paman, jangan engkau harapkan kematian. Maksudnya apa? Tak boleh wahai paman engkau meminta mati. Apa sebabnya? Nabi mengatakan, fa innaka in kunta muhsinan, apabila engkau orang yang baik, fa antu akhar tazdada ihsanan ila ihsanika. Apabila engkau orang yang baik, kata Nabi, maka engkau akan bisa menambahkan kebaikanmu. Faham tak ini maksudnya? Faham tak? Tak faham. Maksudnya gini, kalau seandainya engkau orang yang baik, maka apabila umurmu dipanjangkan oleh Allah, maksudnya apa? Apabila engkau pada saat itu belum wafat, maka engkau ada kesempatan untuk apa? Untuk beramal. Faham? Engkau kesempatan untuk apa? Untuk beramal. Dan itu baik bagimu. Kemudian kata Nabi yang mulia selanjutnya, wa in kunta musian, dan apabila engkau orang yang jelek, maksudnya apa? Orang yang senantiasa berbuat maksiat, kalau seandainya Allah menambahkan usiamu, maka siapa tahu engkau bisa bertobat dari keburukanmu. Faham? Engkau akan bisa bertobat. Dan itu baik bagimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang muslim meminta agar segera diwafatkan. Tak boleh jemaah. Kenapa tak boleh? Kalau dia orang yang baik, dia akan bisa menambah amal sebanyak-banyaknya. Kalau dia orang yang jelek, maksudnya apa? Pelaku maksiat, siapa tahu nanti ketika Allah berikan kesempatan dia umur, lalu dia sembuh dari sakitnya, siapa tahu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik baginya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Maka ya ikhwan, ketika kita sakit, yang pertama kita harus apa tadi? Wajib bersabar. Kedua apa tadi? Kita tak boleh mengharapkan kematian. Dan yang ketiga, hendaknya kita bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan dan berwasiat kebaikan. Apa yang ketiga ikhwan? Bersegera dalam menunaikan apa? Kebaikan dan berwasiat. Maksudnya apa segera
berbuat kebaikan. Maksudnya adalah apabila kita ada hutang piutang, kita bayar hutang kita. Apabila kita ada hutang piutang, maka apa? Kita bayar hutang kita. Kita bayar. Kalau seandainya kita belum bisa untuk membayarnya, maka kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita untuk melunasi hutang kita kalau seandainya kita wafat pada hari tersebut. Jadi intinya adalah kita apa? Sudah siap-siap apa? Memberikan wasiat. Ini penting. Ya enggak? Maka wasiat itu bisa kita tulis dengan surat atau bisa kita sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya. Nah, kita cukupkan. Ada berapa kewajiban? Berapa tadi? Yang pertama adalah sabar, kedua apa tadi? Tidak meminta kematian. Yang ketiga apa tadi? Segera melakukan kebaikan dan segera apa? Berwasiat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika berwasiat hendaknya tidak ada unsur kezaliman. Ketika hendak berwasiat maka tidak ada unsur kezaliman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita hendak wafat, berwasiatlah yang baik kepada keluarga kita. Jangan kita wasiat seperti ini, nak, atau bilang kepada istri kita, dek, kalau abang mati, dek, tolong nanti kuburkan abang di depan rumah kita. Bolehkah dilaksanakan wasiat tersebut? Tak boleh. Kenapa? Karena wasiat tersebut mengandung kezaliman. Kenapa? Karena nanti kita bahas pada poin yang selanjutnya tentang penguburan, ya, bahwasanya kaum muslimin itu dianjurkan dikuburkan di pemakaman umum, tak boleh di depan rumahnya. Maka apabila dia berwasiat demikian, maka boleh bagi ahli waris atau pihak keluarga untuk tidak menunaikan wasiatnya tersebut. Atau apalagi contohnya wasiat yang terdapat kezaliman, yakni apabila dia hendak wafat, yakni apa? Dia mengatakan agar jenazah dia diurus, maksudnya dimandikan, dikafani kapan? 2 hari setelah dia wafat. Nah, ini tidak boleh juga. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk apa? Bersegera melaksanakan fardu kifayah, yakni apabila saudara kita wafat maka kita segera untuk kita mandikan, kita kafani, kita solatkan dan kita antarkan ke pemakaman. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, poin yang kedua kita ambil dari buku ini. Silakan antum buka ya bukunya halaman 165. Jadi bagi ikhwan sekalian yang baru datang, silakan ambil makalah di meja ya. Para ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, poin yang kedua adalah mentalkinkan orang yang hendak sakaratul maut. Ini penting. Ini penting jamaah. Kenapa? Siapa sini pengalaman yang pernah menyaksikan orang wafat? Adakah? Adakah sini? Pernah ya Pak ya? Masya Allah. Siapa teman wafat? Siapa? Sepupu. Siapa lagi? Pernah? Siapa wafat? Paman. Masya Allah. Siapa lagi? 2 orang jaga yang pernah menyaksikan orang wafat di depan matanya. 2 orang saja yang belum pernah ya? Belum pernah? Belum ya? Jadi ikhwan subhanallah. Maka di dalam kitab Al-Wajiz, ya silakan halaman berapa? 165. Maka kata Syekh hafizahullah, wa man hadarahul mautu minal muslimina. Ya, maka kalau sempat dikasih harokat, kalau enggak juga enggak masalah. Ya. Dan barang siapa yang hadir menyaksikan detik-detik sakratul maut minal muslimin, dari kaum muslimin, maksudnya apa?
Barang siapa yang hadir, yang mana ketika itu dia melihat siapa ikhwan? Saudaranya sedang menghadapi sakaratul maut. Entah nanti ayahnya, entah nanti ibunya, entah nanti istrinya, entah nanti anaknya, entah nanti keluarganya. Yang penting dari kalangan siapa? Kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata Syekh, nudiba li ahlihi ayulakinuhu asyahadah. Maka hendaknya dia mentalkinkan, yakni apa? Dianjurkan kepada keluarga untuk mentalkinkan kalimat persaksian, yakni syahadat. Nah, bagaimana kalimat talqin nanti? Maka saya sebutkan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga bagi para akhwat bisa menyimak ya, bisa dibuka halaman pertama atau halaman 165 daripada kitab Al-Wajiz. Maka Syekh, siapa nama penulis kitabnya ini ikhwan? Siapa nama penulis kitabnya? Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Nah, ingat, Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi. Jadi saya ulangi. Jadi apabila kita menyaksikan saudara kita sedang menghadapi sakaratul maut, maka tugas kita apa ikhwan? Kita talqinkan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni apa, telah bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwat sekalian dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dan hadirat, ingat, ketika saya menyebutkan nama Nabi, ketika saya mengatakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka antum harus berselawat. Apa kata Nabi? Orang yang pelit adalah mereka yang apabila disebut namaku mereka tak mau berselawat. Bagaimana selawatnya? Pertama bisa dengan alaihi salam, kedua bisa dengan sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanallah. Inilah majelis ilmu ya enggak? Kalau kita mungkin tidak duduk di majelis ilmu seperti ini, mungkin kita tak bersalawat kepada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka apa keutamaannya? Barang siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, maka akan Allah balas selawat untuknya sebanyak 10 kali. Bagaimana selawatnya Allah? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Maka kita lanjutkan, apa kata Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi menyebutkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sini. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyebutkan, talqinkanlah mayit di antara kalian. Maksudnya apa? Talqinkanlah saudara kalian yang hendak wafat dengan kalimat apa ikhwan? La ilaha illallah. Inilah kalimat talqin. Ingat, bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan, kepanjangan. Atau Allah la. Nanti akan kita kasih contoh bagaimana mentalkin nanti ya, insyaallah. Kita praktek. Nah, kita praktekkan. Bagaimana sesuatu nanti akan kita sampaikan. Maka apa kita talkinkan? Kenapa ya ikhwan? Karena dalam sebuah hadis, wa inna ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitalqin raja'a ay yakuna akhiru kalami al-mayyit la ilaha illallah. Kenapa Nabi memerintahkan untuk mentalqin mayit? Karena yang diharapkan adalah apabila mayit tersebut wafat, maka kalimat terakhir yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Bisa difahami? Nah, saya ulangi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Mentalkinkan saudara kita hendak wafat. Harapannya adalah mudah-mudahan
saudara kita tersebut ketika dia wafat, perkataan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Bisa difahami ikhwan? Jamaah bisa difahami? Nah, kenapa ya ikhwan? Kenapa? Karena ada keutamaannya. Perhatikan dalam buku tersebut. Fa'an Mu'adzin ibni Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat keutamaan apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaannya ikhwan? Subhanallah. Apa kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi menyebutkan man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanallah. Man, barang siapa kana akhiru kalami, barang siapa yang di akhir perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, apa balasannya? Dakhalal jannah. Subhanallah. Balasannya adalah surga. Maka salah satu para ulama menyebutkan tanda-tanda husnul khotimah, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan baik, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi wahai para ayah, wahai para suami, wahai para bunda, wahai para istri, tak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika hendak wafat. Tak mudah. Kenapa? Karena orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Dan ketahuilah ikhwan dan juga para akhwat, hadir dan hadirat, kematian itu sakit. Sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sakitnya sakratul maut bagaikan kulit Anda dikelupasi atau dikuluti. Bayangkan, subhanallah. Sakit. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala, orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Bagaimana Nabi wafat ya ikhwan? Subhanallah. Nabi wafat ya ikhwan, dia merasakan sakit yang begitu sangat, sampai-sampai dia memasukkan tangannya ke dalam wadah, lalu dia mengangkat tangan tersebut, lalu dia mengusap tangannya ke wajah yang mulianya sambil mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Subhanallah. Apa kata Nabi? La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inna lil mauti lasakarat. Kata Nabi, sesungguhnya kematian itu terdapat sakarat. Sakit ya ikhwan. Sakit. Udah itu syaitan laknatullah datang menghampiri mayit, menghampiri orang tersebut. Untuk apa? Untuk digoda. Agar apa? Agar mereka tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bukan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika hendak menghadapi sakratul maut. Kalau seandainya dia kebiasaan hidupnya bermaksiat kepada Allah, maka yang akan keluar dari lisannya adalah perbuatan maksiat. Misalkan kalau ada orang yang suka menyambung ayam, maka akan keluar nanti perkataan nyambung ayam. Kalau ada orang yang suka main judi, maka akan keluar perkataannya daripada apa? Yang main judi. Tapi kebalikannya, wahai saudara dan juga saudari, hadir dan hadirat, apabila orang tersebut mungkin muazin, tukang azan di masjid atau di mushola, maka ketika dia wafat, dia biasanya akan azan atau iqamah. Setelah itu dia wafat. Ini ada kejadian dan fakta.
Kalau dia ahlu salat, dia rajin salat, dan bahkan dia senantiasa salat berjamaah di masjid, dan tidak hanya sampai di situ, dia senantiasa menghadiri majelis ilmu, taman-taman surga, maka mudah-mudahan ketika dia wafat, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas bagaimana caranya? Maka ikhwan rahimani rahimakumullah, maka ketika kita melihat saudara kita hendak wafat, nampak ya ikhwan, ada tanda-tandanya. Maka Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaih memberikan isyarat, kalau kita melihat saudara kita hendak wafat, yakni apa? Ketika bernapas tersenggal-senggal ya ikhwan. Ketika bernapas tersenggal-senggal. Kenapa? Karena nanti ketika wafat, ya maka tergantung amalan masing-masing. Kalau dia orang yang soleh, maka Allah mudahkan menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau dia ahlul maksiat, dia tak pernah solat, kalaupun dia solat hanya sepekan sekali setiap hari Jumat, maka orang yang seperti ini sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas bagaimana caranya? Maka apabila kita melihat saudara kita sedang sakit dan hendak menghadapi sakaratul maut, bagaimana? Maka yang pertama adalah kita talqinkan. Di mana? Di telinganya. Apa itu ucapkan ikhwan? Kita katakan la ilaha illallah pelan-pelan. Tidak usah antum teriakan. Ya, pelan-pelan la ilaha illallah. Dan jaraknya agak lama. Yang pertama dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Ya, kemudian keluarga yang lain tak usah berbicara ketika itu, dan tak usah berkata yang lain kecuali satu orang yang mentalkinkan. Kenapa ikhwan? Karena saat-saat itu dia adalah menghadapi yang musibah yang terbesar dalam hidupnya, antara kehidupan dan kematian. Maka yang pertama tadi bisikkan di telinganya, maka dekatkan lisan kita dekat dengan telinga, maka kita bisikkan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaraknya agak lama. Jadi maksudnya apa? Ketika kita talqinkan la ilaha illallah, tak usah begitu sering-sering. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak bisa seperti itu. Ini tahlilan, ini bukan mutalqin. Ya enggak? La ilaha illallah. Ya. Maka pelan-pelan la ilaha illallah. Nanti dia biasa diam. Terus kalau dia masih juga tidak mengucapkan, terus kita ulang sekali lagi la ilaha illallah. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah sudah, khalas, tidak usah kita talqinkan lagi. Kecuali dia ngomong lagi, wahai anak-anakku. Nah, barulah talqinkan lagi. Paham ini? Nah makanya nanti ketika ayah atau siapapun yang telah kita mentalkinkan, tidak usah kita bilang alhamdulillah bapak sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak usah. Kenapa? Karena dia menghadapi sakaratul maut. Dikatakan apa? Dia nanti mengikuti perkataan yang didengar daripada telinganya. Nah itu adalah apa namanya, tentang mentalkinkan orang yang hendak menghadapi sakaratul maut. Maka harapan kita adalah ketika saudara kita dan bahkan diri kita ya ikhwan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika kita hendak wafat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita sudah mentalkinkan tadi dan sang mayit bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak perlu lagi mengulang untuk mengucapkan talqin. Kenapa? Karena sudah diucapkan. Bisa dipahami? Nah, sampai kapan? Ya sampai perkataan itu adalah terakhir daripada diucapkannya. Tapi kalau dia ngomong lagi atau ngeracau, biasanya enggak. Kan ada ngeracaunya enggak. Maka kita talqinkan lagi. Dan naklikannya satu orang, enggak usah semuanya. Nanti kan sebelah kanan nalkinkan, sebelah kiri nalkinkan, bingung nanti dia. Tidak sampai mau didengar toknya ya enggak. Nah, bahaya. Ya, kemudian ya satu orang saja, dan yang lain
yang lain ya maka sebaiknya memang tak ada berbicara kecuali hanya satu orang tersebut yang mentalkinkan. Kemudian ikhwan rahiman rahimakumullah, maka apabila dia mengucapkan la ilaha illallah setelah ditalkinkan, mudah-mudahan kita berharap dia termasuk dalam hadis yang Nabi sebutkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga. Tadi caranya sudah ya tadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita talkinkan di mana? Di dekat telinganya, dekat-dekat telinga. Ya. Apa kasih contoh? Coba gimana? Dekatkan. Jadi mulut antum ini nempel persis di telinga, persis masuk. La ilaha illallah. Pelan-pelan saja, dosanya nyari. La ilaha illallah. Nanti kaget pula dia. Tidak usah. Ya. Di mana ikhwan? Di telinga. Telinga, dekatkan mulut antum, dekatkan ke mana? Ke dalam lubang telinganya, dekatkan, bisikkan pelan-pelan. Itu yang pertama. Kedua, jarak mentalkin tadi apa? Dosa apa? Dosa sering-sering, paham? Ya, dosa apa? Dosa sering. Maksudnya apa? Sekali cukup antum ucapkan. Kalau seandainya dia belum mengucapkan, ucapkan sekali lagi. Sampai kapan? Sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian pun yang ketiga, yang wajib dilakukan kerabat jenazah. Nah, ketika saudara kita misalkan telah wafat, maka ya ikhwan, ya dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, tanda-tanda wafat itu nampak ya enggak? Kapan dikatakan wafat saudara kita? Kapan dikatakan wafat? Hah? Tak bernapas ya enggak? Tak bernapas berarti matilah dia. Yang kedua apa tanda-tandanya? Telapak kakinya dingin, tidak? Dingin atau panas? Naam, sajuk, sahih. Betul, sajuk. Nah, sajuk, telapak kakinya sajuk. Kemudian apa lagi yang ketiga tanda-tandanya? Hah? Naam, kaku ya enggak? Kaku. Ketiga, apa lagi keempat? Apa kita tanda-tanda kematian? Nadinya tak berdenyut ya enggak? Antum lihat kalau antum tak bernapas, tak berdenyut berarti mati dah antum. Ya enggak? Apalagi? Apakah masih ada lagi? Matanya terkadang apa? Ke atas. Kenapa ikhwan? Ketika ruh dicabut, maka mata mengikuti ruh ketika dicabut. Dan terkadang mulut apa tidak? Tidak terbuka, terkadang terbuka tidak terkatup. Nah seperti itu. Itu salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda kematian. Maka kalau seandainya kita sudah yakin saudara kita ini telah tiada, tidak usah bawa ke rumah sakit lagi, ya enggak? Banyak orang kadang tidak yakin, ya enggak? Bawa ke rumah sakit, akhirnya apa? Keluar uang lagi. Bukan murah-murah, 1 juta, 2 juta, tidak lari, ya enggak? Ambulannya, gitu macam banyak betul lah pokoknya. Nah maka kalau kita sudah yakin bahwasanya saudara kita ini telah wafat, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, faida qada wa aslama ruha fa alaihim iddatu asya'. Nah ini kata Syekh. Maka apabila ruh telah terpisah daripada jasad, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh keluarga mayit. Apa yang pertama dan yang kedua? Yang pertama adalah ayyurmadu ainaihi wa yad'u lahu. Yang pertama adalah memejamkan mata dan berdoa untuk mayit. Pertama memejamkan matanya, kedua apa? Mendoakan mayit. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kelas? Naam. Kalau saya agak cepat menyampaikan, tolong kasih tahu ya, jemaah. Saya ulangi. Hal-hal yang dilakukan oleh keluarga mayit, yang wajib dilakukan kerabat jenazah, dan yang haram belum nanti ya setelah ini. Yakni apa? Yang pertama apa tadi? Memejamkan mata mayit dan mendoakan. Memejamkan. Ini sebagaimana hadis, silakan dilihat bukunya,
An Ummi Salamah qalat, berkata Ummi Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abi Salamah, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam rumah Ummu Salamah yang mana dia melihat Abu Salamah. Waqad syaqqa basarahu, yang mana dia lihat ketika dia masuk apa? Mata Abu Salamah itu terbelalak. Tahu terbelalak? Gimana mata terbelalak? Tercalik. Nah, terbelalak. Nah, lalu apa yang Nabi lakukan? Farmadahu. Nah, kemudian Nabi apa? Menutupnya dengan tangan Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangan. Ini semua orang seperti itu. Maka apabila ruh dicabut, maka para ulama menyebutkan, sebagaimana Nabi sebutkan, ruh orang mukmin dengan orang kafir dicabut itu berbeda. Kalau orang kafir ikhwan pakai hentak, pakai hentak. Ruh orang kafir. Dan ruh orang muslim yang taat terkadang dari kakinya cabut tarik. Seperti air yang seperti apa? Air yang keluar dari teko. Tahu teko? Apa bahasa kita teko? Kalau bahasa Samba apa? Hah? Ketel. Bukan jin ketel ya, enggak. Ketel. Sebagaimana air yang keluar dari ketel ya, enggak? Dari teko. Mudahkah atau sulit? Mudah, seret gitu kan. Nah, seperti itu. Rohnya apa? Orang mukmin. Maka kata Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Apabila ruh dicabut maka akan diikuti oleh pandangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan hadis ini kepada siapa tadi? Kan tadi Nabi masuk ke mana? Ke rumah siapa tadi? Ummu Salamah ya enggak? Kenapa? Karena Abu Salamah telah wafat. Ketika Nabi menyebutkan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar, apabila ruh telah dicabut maka pandangan mata akan mengikuti roh tersebut. Maka ketika Nabi menyampaikan ini, fadajjan nasun min ahlihi. Maka apa? Maka berteriaklah siapa? Keluarganya Ummu Salamah. Paham maksudnya? Keluarganya apa? Berteriak. Maksudnya apa? Yang menangis, terisak-isak, meraung-raung. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa kecuali yang baik, kata Nabi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang akan kalian katakan. Paham maksudnya, ikhwan? Maksudnya adalah ketika keluarga kita telah wafat, kita tidak boleh apa? Meraung-raung. Ya seperti apa orang jahiliyah ya enggak? Kita teriak-teriak, enggak boleh. Maka nanti akan kita sebutkan poin-poin yang tak boleh dilakukan oleh keluarga mayit apabila saudaranya telah wafat. Maka apa kata Nabi? Doakan mereka, doakan. Kenapa? Karena doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Kalau kita ditimpa musibah, lalu kita doakan mayit keluarga kita yang telah wafat tersebut, maka malaikat akan mendoakan apa yang akan kita katakan. Malaikat akan mengaminkan apa yang kita doakan. Maka Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim mendoakan siapa? Abu Salamah. Apa kata Nabi? Allahumma firli li Aba Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Dan angkatlah derajatnya ya Allah ke tempat orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibih. Dan gantilah yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kata Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami dan baginya wahai rabbul alamin. Wa aqsih lahu fi qabrihi. Dan luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi. Ya, dan berilah cahaya di dalam kubur tersebut. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaihi bagi kita mentakziah, ya kita mendoakan saudara kita yang telah wafat tersebut. Intinya apa? Kesimpulannya adalah kita doakan. Ya, kita doakan. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh keluarga mayit? Yang ketiga adalah ayyughattuhu bithaubin yasturu jami'a badanih. Kemudian yang ketiga adalah membuka bajunya. Jadi ketika dia telah wafat, dibuka bajunya yang dipakainya. Kemudian yang keempat, badannya ditutup dengan kain. Nah, kain apa? Pakai kain apa? Bebas, kainnya boleh. Yang biasa sering pakai kain apa biasa ditutup? Nah, kain sarung boleh. Kalau apa kain batik itu ada kainnya, nanti kita contohkan ya. Nah, sebenarnya nanti ada harus mau dicontohkan ini. Nah, siapa jadi relawan mayit nih? Ada yang siap? Dan yang komen ya. Dan ada yang berani ya. Ada enggak? Nah, kalau enggak ada jenazahnya berarti kita enggak bisa praktek lah nih. Ya enggak? Nah. Jadi apa ikhwan? Yang ketiga apa ikhwan? Ketiga adalah apa tadi? Kita melepaskan bajunya. Maka segera kita lepaskan. Kemudian yang keempat apa? Nah, yang keempat adalah kita tutup baju badannya dengan kain, dengan penutup boleh. Kain sarung boleh, kain batik boleh, pakai sorban juga boleh. Yang penting tertutup auratnya. Ya bagaimana menutupnya kalau itu semuanya ditutup, tertutup. Naam. Sebagaimana sebagaimana hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, maka apa? Maka jenazah Nabi ditutup dengan kain dari Yaman. Ditutup. Ketika Nabi apa? Wafat. Naam. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Kelima. Saya ulang ya. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga mayit ketika keluarganya telah wafat? Yang pertama apa tadi, Ikhwan? Apa? Memejamkan mata. Kedua, mendoakan mayit. Ingat ya. Ketiga, membuka baju. Keempat, menutup dengan kain. Dan hal ini berlaku baik jenazah laki-laki ataukah wanita. Ya para umahat dan juga akhwat, ini berlaku bagi jenazah laki-laki dan juga wanita. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan diperlakukan. Baik dia laki-laki atau wanita sama. Cuman nanti bedanya ketika memandikan, nanti kita masuk pada pembahasannya. Kalau wanita itu rambutnya panjang, maka dikepang. Kalau laki yang panjang gimana Ustaz? Dikepang juga kah? Nah, gimana kalau laki? Ya kalau laki panjang dikepang juga rambutnya. Ya. Nah, kalau wanita, kebanyakan wanitanya enggak, rambutnya panjangnya enggak, maka dikepang. Kepang berapa? Kepang 3. Tahu dikepang ya? Nah, bapak-bapak ini kalau bisa, kalau istri nanti duluan yang wafat, kita yang ngurusnya. Kalau kita mampu ya enggak. Kalau tahan, kita sendiri sebenarnya bisa ngurus jenazah itu. Kita mandikan bisa, tanpa orang lain bisa. Nah, nanti kita praktekkan insyaallah. Dan juga akhwat juga gitu, ibu-ibu umahat. Kalau yang kalau bisa menahannya enggak. Kalau wafat suaminya siapa? Kalau bisa ibu-ibu yang nguruskannya. Aduh Ustaz, enggak mampu Ustaz. Mungkin nanti meraung-raungnya enggak. Tidak katanya. Ya enggak. Ayah, jangan tinggalkan. Beda wanita dengan laki-laki. Makanya laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamu an-nisa, ya enggak? Yani laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Maksudnya apa? Pemimpin. Beda. Nah, kemudian selanjutnya ke berapa, Ikhwan? Kelima. Kalau sempat dikasih orokat boleh silakan. Kalau enggak terus di buku juga enggak masalah. Yang penting ya kita belajar sambil belajar bahasa Arab hari ini. Yang keempat adalah yang kelima ya. Ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi. Nah, yang keberapa ini? Yang kelima adalah segera menyegerakan mengurus jenazah. Nah, ini penting. Ya. Maka para ayah, para bunda, para suami, para istri,
para ananda, ya anak-anak mungkin, ya ketika orang tua kita telah wafat, orang-orang yang kita cintai telah wafat, maka apa sunnahnya apa? Dianjurkan apa? Untuk segera mungkin apa? Diurus jenazahnya. Kebalik dengan kita ya enggak, Pak? Ya enggak, kapan biasa diurus? Hari ini wafat, besok baru diurusnya enggak? Telah kaku. Maka boleh nanti ketika jenazah telah wafat, maka boleh langsung apa? Kita mandikan, kita kafani. Boleh dalam keadaan apa? Terkafan walaupun dikuburkan, ya mungkin agak sore, agak siang misalkan boleh. Nah, kenapa? Karena nanti efeknya adalah ketika kita memandikan jenazah yang sudah lama, ini ada yang biasa mandikan kan? Ada tamu undangannya, ada yang bisa mandikan. Kalau biasa mandikan keruh ya enggak? Ya, agak sulit. Ya kita agak kesulitan. Ya, kenapa? Karena badannya sudah apa namanya? Sudah kaku. Beda ketika baru meninggal langsung diurus jenazahnya. Agak mudah. Nah, seperti itu. Maka kalau bisa kita berwasiat kepada anak-anak kita kalau segerakan urus jenazah bapak. Nanti kalau balik berwasiat kepada ibni, Pak siap ke? Bini dulu ke atau bapak dulu? Kalau saya damuk duluan ya enggak? Kenapa? Amal kita masih sedikit ya enggak? Kalau bisa ya masa tua ya enggak? Cuman kita tidak tahu ajalnya enggak? Yang penting apa? Kita mempersiapkan. Nah, jadi disegerakan. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Kita bacakan. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asri'u bil janazati. Nah, ini. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sesungguhnya Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaihi telah bersabda, asri'u bil janazati. Bersegeralah kalian untuk mengurus jenazah. Ya ini apa? Ada anjuran, ada perintah. Bersegeralah. Maksudnya apa? Ya segera mungkin. Ya jangan dilama-lamakan. Nah, memang terkadang ya enggak, ini kembali ke kebiasaan adat kita. Maka terkadang kalau misalkan orang tua kita wafat, maka kembali kepada anaknya ya enggak. Ada sebagian anak yang minta tunggu ya enggak. Kenapa? Mungkin mau melihat wajah ibunya, wajah ayahnya ya enggak. Bolehkah seperti ini? Ya sebenarnya boleh saja. Asalkan kesepakatan dari pihak keluarga semuanya. Cuman kalau kita hendak menjalankan syariat yang betul-betul diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka apa? Kita segerakan. Bukankah tetap segala sesuatu bukankah segala sesuatu perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu ada maslahat bagi diri kita? Kenapa? Karena Allah dan Rasul lebih mengetahui. Terkadang apa? Kita pakai perasaan. Nah, ini masalahnya. Paham enggak, Pak? Maka kembali bahwasanya apa? Islam ini mudah jamaah. Bapak dan Ibu rahiman rahimakumullah, Islam ini mudah sekali. Islam sangat mudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Yang menjadi permasalahannya adalah apa? Kita yang terkadang memberatkan diri kita, kita terkadang menyulitkan diri kita. Contoh mudahnya syariat enggak? Kalau kita tak bisa berwudu dengan air, maka dengan apa? Debu, indah. Kalau kita tak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan apa? Duduk. Kalau tak bisa duduk kalau tak bisa dengan baring, disolatkan. Ya enggak? Nah, sholatkan berarti telah wafat. Kalau kita tak bisa makan, lalu kita misalkan misalkan kita tak menjumpai makanan, kemudian kita tersesat di hutan, lalu ada babi misalkan, bolehkah kita makannya? Boleh, asalkan secukupnya, dan kalau tak kita makan kita akan mati. Ini boleh. Mudahnya, subhanallah, mudahnya syariat Islam ini tidak mudah. Maka kata Nabi SAW, tidak ada barang siapa yang di dalam beragama ini mempersulit dirinya, dia akan celaka, kata Nabi. Paham tak maksudnya? Paham tak jamaah? Maka kata Nabi, saya ulangi, barang siapa yang di dalam beragama dia menyulitkan dirinya, dia membuat dirinya menjadi persulit. Contoh, mohon maaf, Rasulullah memerintahkan untuk menikah, dia tak mau nikah. Apa sebabnya? Tak tahulah.
Enggak, pekerjaan sudah ada, rumah sudah ada, tinggal cari istrinya. Ustaz, belum ada akhwatnya mau Ustaz. Ya antum berusaha lah. Masa akhwat datang ke antum, ya akhi nikahin anak? Ya enggak lah, ya enggak. Siapa anda, ya enggak? Kecuali Ustaz, kalau Ustaz iya, ya Ustaz, kita nikahin anak Ustaz, afan, anak udah punya istri. Itu ya. Nah, biar enggak ngantuk. Nah, maka ya, kalau barang siapa yang beragama mempersulit dirinya, maka dia akan membuat dirinya semakin susah. Maka mudah hukum asal di dalam beragama. Maka apa? Kembali kepada ilmu. Mudah bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Contoh, kalau kita dalam keadaan safar jamaah, bolehkah kita menjamak qasar salat kita? Boleh, ya enggak? Boleh. Yang seharusnya salat zuhur 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Yang seharusnya salat zuhur boleh digabung dengan salat asar 4 rakaat, maka boleh menjadi 2 rakaat. Inilah jamak qasar. Bolehkah ketika kita sedang melakukan safar kita tak puasa? Boleh, ya enggak? Mudah agama kita. Kapan? Ketika kita mengetahui ilmunya. Maka barang siapa yang tak faham tentang Islam, beragama hanya sekedar ikut-ikutan, beragama hanya sekedar bermodalkan perasaan, akan menyulitkan dirinya. Padahal agama ini adalah mudah. Subhanallah, nikmatnya kita memiliki ilmu. Maka Allah mengatakan, hal yastawi alladzina la ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu berbeda. Maka Allah perintahkan bagi kita yang tak paham tentang ilmu untuk bertanya kepada siapa? Mereka yang memiliki ilmu. Apa dalilnya? As'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau seandainya kalian tak mengetahui. Baik. Apa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk segera mengurus jenazah? Ada hikmahnya ternyata jamaah. Ada hikmahnya ternyata. Apa hikmahnya? Maka dengarkan apa kata Nabi kita yang mulia, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Jika dia orang yang soleh, dia orang yang baik, maka engkau telah menyegerakan kebaikan atasnya. Paham tak maksudnya jamaah? Maksudnya gini, apa kata Nabi? Kalau seandainya mayit tadi yang disegerakan tadi untuk dikebumikan, ya enggak? Kalau dia orang yang baik, maka apa? Kita telah berbuat baik kepada dia. Apa? Kita segerakan balasannya dengan apa? Dengan segera mungkin kita makamkan dia. Maka barang siapa yang menyegerakan jenazah, kalau jenazah tersebut orang yang baik, maka sejatinya dia telah berlaku baik kepada sang jenazah tersebut. Faham? Kenapa? Karena disegerakan kebaikan untuknya. Faham tak nih jamaah? Mudah-mudahan bisa difahami ya perkataan saya. Ya, sebagaimana yang saya nukilkan apa yang disebutkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian kata Nabi, wa in takun ghairu dzalika, maka apabila jenazah tersebut orang yang jahat ya enggak, kebalikannya. Yang pertama tadi orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang baik ya enggak. Yang kedua orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang jahat. Maka apa kata Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka ya Anda telah menghilangkan satu kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila dia orang yang jahat, ya orang yang jahat, yakni apa? Kita telah menghilangkan satu kejahatan di tengah-tengah masyarakat kita. Maksudnya apa? Biar dia segera untuk mendapatkan balasan perbuatan jahatnya tersebut, dan biar orang lain tidak mendapatkan keburukan daripada mayit tersebut. Nah, ya, jadi kesimpulannya adalah kenapa kita harus segerakan jenazah? Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau jenazahnya orang yang baik, maka disegerakan kebaikan daripada mayit tersebut
Kemudian kalau seandainya dia orang yang jahat, maka orang yang hidup merasa aman, merasa lepas dari kesusahan, keburukan yang senantiasa dilakukan oleh mayit tersebut semasa hidupnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Yang keberapa? Kelima atau keenam? Keenam ya? Nah, jadi hal yang dilakukan oleh oleh keluarga mayit ya, yang keenam adalah ayyubadiru ba'dhum liqada'i dainihi min malihi. Maka yang keenam ini adalah segera melunasi hutang daripada mayit. Ya, segera dilunasi hutangnya. Dari mana kita membayar hutangnya? Dari harta Dari harta mayit tersebut, ya. Maka Bapak dan Ibu, ya, dan juga anak-anak sekalian yang kita masih memiliki orang tua kita, lalu orang tua kita wafat misalkan, atau para suami, para istri, ya, kalau telah wafat, maka kita tanya, ya, keluarganya, sahabatnya, apakah ada utang? Maka kalau ada hutang, kita bayarkan hutang tersebut. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka demikian hal-hal yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh keluarga mayit. Kemudian masih poin yang ketiga, bagian yang kedua, hal-hal yang haram dilakukan oleh keluarga mayit. Ya, di dalam buku situ tidak ada, ya, sengaja biar tidak terlalu tebal, maka kita simpulkan saja. Hal-hal yang dilarang, yang tak boleh dilakukan oleh keluarga mayit adalah yang pertama, meratapi. Ya, ini apa? Meratapi. Meratap itu enggak meratap, ya. Kalau bahasa Arabnya itu an-niyahah. An-niyahah, meratap. Maksudnya apa meratap itu? Ada paham apa maksud meratap? Meratap ini apa ya bahasa kita, apa meratap? Meratapi maksudnya apa? Tidak ikhlas dengan kepergian orang yang dicintainya. Ya, dia tidak ikhlas dengan kepergian apa? Orang yang dia cintai. Dengan apa dia meratap? Ya, dengan apa? Menyambak-nyambak rambutnya, mencakar-cakar rambutnya, merobek-robek bajunya. Nah, ini tak boleh. Tak boleh. Ya, tidak boleh keluarga mayit yang ditinggal wafat dengan meratapi, menangis berlebihan sehingga berteriak-teriak, "Aku tak terima," kata mereka. Tidak boleh seperti ini. Lalu apa? Sambil apa? Sambil teriak-teriak, sambil apa? Mencakar baju atau mencakar rambut, ya, sambil mengatakan tidak ridho terhadap musibah ini. Tidak boleh. Namanya apa? Meratap. Tidak boleh. Ya, tidak boleh meratap mayit. Kemudian yang kedua yang tak boleh dilakukan adalah mengundul rambut. Nah, ternyata larangan, tidak boleh mengundul rambut. Maksudnya apa? Kalau ada keluarga kita wafat, maka kita meratapi dengan apa? Mengundul rambut kita, menunjukkan apa? Kesedihan kita. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada keluarga yang wafat, tidak usah gundul rambutnya, ya. Nah, termasuk larangan, tak boleh, ya, mengundul. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, dan ini adalah yang terakhir daripada hal yang diharamkan, yang tak boleh, ya, dilakukan oleh siapa? Oleh sanak kerabat yang ditinggal wafat oleh keluarganya, yakni memukul pipi dan merobek-robek pakaian. Ini tidak boleh. Darbul khududi wasyaqqul juyubi, memukul merobek memukuli pipi dan merobek-robek pakaian. Ini tidak boleh, termasuk apa? Amalan jahiliyah, ya. Naam. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, demikian daripada poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Naam. Kemudian buka selanjutnya
halaman 169. Ya, halaman 100 berapa? 69. Nah, kita masuk kepada apa? Hukum memandikan dan seputar pemandian jenazah. Nah, ini. Ya, ini kita sampaikan ya, dan nanti kita praktekkan. Baik. Dan waktunya cukup ya, berarti tinggal 2 poin pembahasan lagi dan waktu kita masih kurang lebih 30 menit. Baik, ikhwan. Maka kita baca qala musannif hafizahullah ma yajibu lil mayyit, apa yang wajib atas mayit. Maksudnya apa? Apabila saudara kita telah apa? Telah wafat. Apabila saudara kita telah wafat, ya, maka apa yang wajib atasnya? Faham maksudnya ya? Nah, maka kita baca wa yajibu lil mayyiti ala man hadarahu min ahlihi aw ghairihim arba'atu umur. Maka dengarkan jamaah, yakni wajib ya atas orang yang hadir, wajib atas orang yang hadir dari kalangan keluarga atau yang bukan keluarga, ya, untuk memperlakukan mayit dengan 4 hal. Maksudnya apa? Wajib atas kita yang hadir, ya, dari keluarganya ataukah saudaranya untuk memperlakukan mayit itu dengan 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah, yakni apa? Ghusluhu. Yang pertama adalah memandikannya, wajib memandikannya. Maka kalau seandainya satu kampung lalu ada jenazah yang tak mereka mandikan, berdosa. Kemudian yang kedua, wa takfinuhu, apa? Mengkafaninya. Kemudian yang ketiga, wassalatu alaih, menyolatkannya. Kemudian yang keempat apa? Wadafnuhu, dan menguburkannya. Inilah inti daripada doa kita. 4 hal ini: memandikan, apalagi mengkafankan, apalagi menyolatkan, apalagi menguburkan. Inilah ya ikhwan, hak seorang muslim yang telah wafat harus wajib kita tunaikan. Maka subhanallah jamaah, kaum muslimin dan muslimat, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah ya enggak, kita menjadi seorang muslim. Subhanallah, antum bayangkan ya ikhwan, orang muslim itu mulia di sisi Allah, baik ketika dia hidup ataukah telah matinya, ya enggak. Maka bagi kita yang mengurus jenazah, ketika kita mandikan jenazah, tidak usah sekuat kita menggosok-gosok dia. Kenapa? Dia merasakan sakit. Bayangkan, merasakan sakit. Ya dia apa? Mahlan-mahlan, pelan-pelan. Subhanallah, betapa mulianya muslim ketika dia hidup dan matinya pun mulia, ya enggak? Apa contohnya? Coba saudara kita yang telah wafat, kita apakan ya ikhwan? Kita mandikan, ya enggak? Kita wudukkan dulu, kita sucikan, kita mandikan. Setelah mandi apa? Kita kafani, kita kasih parfum. Setelah kita kafani, kita apa kan? Kita solatkan, kita doakan kepada Allah. Setelah itu apa? Kita masukkan dia ke dalam lahat. Adakah jenazah manusia yang tidak diperlakukan seperti itu? Ada. Antum tahu satu suku di negeri kita, suku apa namanya? Toraja. Toraja ya, Toraja. Pernah lihat Toraja? Di YouTube banyak itu. Antum klik aja. Suku apa? Toraja ya. Toraja apa? Tradisinya adalah kalau ada orang yang mati, terkadang tak mereka tanam, mereka buang ke tempat sampah. Ditumpuk-tumpukkannya. Nanti kalau kira-kira sudah berapa hari atau berapa pekan, barulah dimasukkannya ke dalam tanah. Dan ada dimasukkannya apa? Ke dalam lubang gunung. Sehingga apa? 1 tahun apa nanti digalinya? Apa? Dikasihnya bedak lah, dikasihnya rokok lah.
dikasihnya kacamata lah. Allah musta'an. Padahal manusia itu adalah makhluk yang mulia. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka kita bersyukur ya ikhwan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita wafat. Kita wafat ya ikhwan. Mudah-mudahan ada orang yang mengurus jenazah kita sesuai yang kita pelajari saat ini. Ya. Dan jangan sampai orang yang mengurus jenazah kita, mereka adalah orang-orang yang tak faham tentang agama. Hanya sekedar pekerjaan tok, hanya sekedar kebiasaan tok, hanya sekedar sudah aktivitasnya keseharian. Tidak seperti itu kita inginkan. Mereka yang betul-betul apa? Memahami, memiliki ilmu, faham tentang agama Islam yang penuh dengan kemuliaan ini. Dia apa? Dia akan memuliakan jenazah kita. Saya pernah melihat, ya, terutama di keluarga saya ya. Maka sebenarnya memandikan jenazah itu tak perlu, biasanya enggak kita beramai ya enggak. Maka tadi Anda bilang kan apa? Kembali kepada keluarga ya enggak. Kalau keluarga kita yang enggak paham ya mungkin seperti itu. Maka semakin banyak orang yang memandikan jenazah kita ya ikhwan, maka semakin banyak orang yang tahu aib kita. Dan haram bagi orang yang memandikan jenazah apabila dia melihat ada aib, tak boleh dia ceritakan kepada siapapun, tak boleh. Maka kalau misalkan ada 5 orang yang memandikan kita, ditambah dengan siapa? Dengan yang biasa memandikan 2 orang, berarti ada 7 orang. Ya. Dan saya melihat dimandikan tanpa diwudukan, Allah musta'an, digosok-gosok begitu kuat dan bahkan auratnya tampak. Maka nanti ikhwan kita sampaikan, ketika kita mandikan jenazah, jangan sampai auratnya nampak. Ada orang mandikan jenazah dengan kain yang tipis ya enggak? Antum kalau kain kafan kena air nampakkah aurat? Nampak. Tak boleh, haram ya ikhwan. Walaupun dia telah wafat, tapi tak boleh aibnya kita lihat. Tak boleh walaupun dia wafat. Ini berlaku pada jenazah laki-laki ataukah jenazah wanita. Maka kalau jenazah laki-laki, batasan auratnya mana? Pusar sampai 6 lutut sahih. Kalau wanita, lutut sampai dada. Maka jangan sampai tersikap. Nah, nanti kita bahas pada pembahasan tentang mandikan. Nah, jadi ada 4 hal. Ya subhanallah, Allah muliakan Islamnya enggak? Ketika dia hidupnya, matinya pun dimuliakan. Allahu Akbar. Maka tidak ada kesempurnaan agama kecuali agama Islam. Ya. Maka yang pertama, awalan al-ghuslu. Nah, yang pertama adalah memandikan. Nah, kita masuk kepada pembahasan tentang memandikan ya ikhwan. Ya, maka yang pertama yang memandikan, yakni apa? Wa wujubuhu ma'khudun min amrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihi fi ghairi ma haditsin. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Ya. Sekarang apa hukum memandikan mayit? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya memandikan mayit itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama tentang wajibnya memandikan jenazah. Ya, yakni apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladzi waqasathu naqatuhu. Yakni apa? Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaihi, yakni apa? Bersabda tentang orang yang berihram. Tahu orang yang berihram ya kawan ya? Orang yang sedang melaksanakan umrah atau haji lalu dia wafat. Masih dalam keadaan apa? Ihramnya enggak? Masih dalam keadaan apa? Berihram. Yani pakaian yang dia gunakan apa namanya?
ihram tersebut. Maka apa kata Nabi? Warthiluhu bima'in wasidrin. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Ya, maka diperintahkan oleh Nabi apa? Untuk dimandikan. Ya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia, ya, yakni apa? Berkaitan dengan fi ibnatihi, tentang wafatnya anaknya, anak wanitanya. Siapa? Yakni Zainab radhiyallahu anha. Maka ketika Zainab wafat, maka Nabi katakan irsilnaha thalathan au khamsan. Mandikanlah dia, kata Nabi, 3 kali atau 5 kali. Nah, maka nanti ketika kita bahas tentang sifat mandinya bagaimana, sifat mandikan jenazah yang benar itu bagaimana sih, nanti kita bahas. Maka Nabi mengatakan mandikanlah jenazah itu 3 kali atau 5 kali. Intinya bilangan ganjil. Bagaimana mandikannya? Bukan asal mandi ya ikhwan, bukan asal siram-siram selesai, enggak. Ada tuntunannya, ada ilmunya. Ya enggak? Yang mana saya pengalaman, saya lihat langsung ada sebagian saudara kita yang mereka memandikan hanya sekedar memandikan saja. Maka nanti dalam mandikan itu ada 3 air yang kita perlukan. 1 air biasa. Maka siap 3 ember. Maka airnya ini, banyaknya air ini sesuai dengan apa? Kondisi jenazah nanti ya ikhwan. Kalau jenazahnya misalkan banyak benda najis, ya enggak? Ya misalkan dia sakit lama, benda najis sehingga memerlukan air yang banyak, maka banyak juga diperlukan air. Tapi kalau seandainya dia tidak banyak najis di badannya, maka cukup 3 ember mandikan. Ya, maka sesuai dengan apa tadi Anda bilang, sesuai dengan kondisi mayit. Maka ada 3 air yang kita perlukan. Yang pertama adalah air biasa. Air biasa. Ya. Air apa? Boleh air ledeng, boleh air telaga. Air kelapa bolehkah? Tidak usah air kelapa. Ya, enggak. Air laut bolehkah? Boleh karena dia suci. Tapi kalau dia tinggal di laut, ya enggak. Air apa lagi? Air telaga, air sungai, air sumur, sama telaga dengan sumurnya. Intinya air biasa, air ledeng. Kedua, air yang dicampur dengan daun bidara bisidrin. Ya. Ketiga, air yang dicampur kapur barus. Nah, yang saya lihat semua air dicampur dengan air kapur barus. Semuanya. Ya. Maka nanti kita sampaikan dalilnya, ya bahwasanya tidak demikian. Maka yang pertama adalah air yang bersih, air yang bahasanya yang belum ada campurannya. Untuk apa? Untuk kita cucikan dulu nanti kemaluannya, tangannya, kita cucikan, kita wudukan pakai air itu. Ya, setelah kita wudukan, barulah kita mandikan dengan air yang bercampur apa tadi? Daun bidara dari sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri. Dah, selesai, kelas. Mau berapa kali kita mandikan? 1 kali bolehkah? Boleh 1 kali. Boleh 1 kali. Wajib 1 kali. Tapi yang lebih sesuai dengan anjuran Nabi 3 kali, minimal 3 kali. Nah, kalau kita hendak mandikan 3 kali, maka yang kedua kali, maka pakai air apa tadi? Tetap pakai air daun bidara. Bagaimana mandikannya? Mandikannya ikhwan tidak mesti harus 1 ember, tak mesti. Patokannya apa? Bersih ataukah belum? Nah, itu patokannya. Paham ya? Bersih ataukah belum? Kalau seandainya 1 ember ternyata belum bersih, tambah lagi 1 ember. Kalau 1 ember lagi, berarti sudah berapa ember? 2 ember belum bersih, tambah lagi sampai apa? Sampai dia bersih. Ketika sudah bersih, terhitung 1 kali mandi. Ketika semuanya sudah bersih. Apakah kita ulang? Ya boleh, kita ulang sekali lagi. Nah, kalau sudah 2 kali, maka yang ketiga kali dengan air apa? Nah, air kapur apa? Kapur barulah kita siram semuanya. Apa tujuannya? Biar jenazah tersebut wangi, tak bau. Nah, itu tujuannya. Ternyata fakta di lapangan yang saya lihat, ya sependek pengetahuan saya, semuanya pakai air kapur barus. Dan banyak sekali airnya. Ya kadang 7, sehingga kita memandikan kesulitan, tempatnya sempit, airnya banyak, jadi nggak maksimal kita. Nah, seperti itu. Bolehkah yang seperti itu? Ya sebenarnya boleh saja, cuman kalau bahasa kita tidak
dol. Paham tidak afdal ya? Nah, bukankah Nabi mengatakan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah. Maka ketika kita mandikan jenazah sesuai dengan sunnah, kita dapat pahala ya ikhwan, dapat pahala besar, pahala mandikan jenazah ini. Tapi dengan syarat. Pertama, syaratnya dia bukan karena uang. Kalau niatnya mandikan jenazah untuk dapat uang karena pekerjaannya, dia tak dapat pahala. Kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Bisa dipahami? Kedua, apabila dia memandikan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan anjuran Islam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, bukan pandai-pandai sendiri, bukan seperti mandi-mandi biasa, tak dapat pahala dan kasihan dengan mayit. Maka barang siapa yang mengurus jenazah bukan di atas ilmu, hati-hati bisa berdosa. Kenapa? Karena apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Innal sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Sebelum sampai jatuh HP ya. Udah kelamaan berarti.